Halo semuanya, welcome to CDC Channel The Cappuccino. Jadi guys, siapa sih yang gak suka dengar berita-berita yang berbau skandal? Rata-rata dari kita pasti suka ya. Tapi skandal kita kali ini berbeda loh dari yang lain, karena skandal ini terjadi pada masa Kerajaan Taruma, tepatnya pada masa pemerintahan Sri Maharaja Kertawarman. Saking besarnya, skandal ini jugalah yang merupakan penyebab awal dari kemunduran Taruma Nagara. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Jadi guys, di video sebelumnya kita ada menceritakan sedikit tuh tentang skandal besar ini. Buat kalian yang belum nonton dulu ya. Linknya akan kita taruhkan di description box di bawah. Nah guys, kisahnya dimulai ketika suatu hari Sri Maharaja Kertawarman pergi berburu di dekat Sungai Candrabaga. Di sana, beliau bertemu dengan seorang gadis cantik dan jatuh cinta padanya. Gadis itu merupakan anak dari keluarga yang berprofesi sebagai pencari kayu bakar. Itu juga berarti gadis itu berasal dari kasta Sudra. Seorang saudagar yang berasal dari Sumatera mengetahui hal itu dan membawa gadis itu, membesarkannya dan memberinya nama Satyawati. Setelah Satyawati dewasa, dia pun menghadiahkannya kepada Sri Maharaja Kertawarman sebagai selir. Dikala itu, Kertawarman memiliki seorang permaisuri yang berasal dari kerajaan Salankayana, tetapi tak kunjung hamil. Satyawati yang mengincar posisi permaisuri menggunakan kesempatan ini menuntut untuk diangkat menjadi permaisuri dengan alasan kalau dia hamil. Kertawarman pun mengabulkan permintaannya. Setelah Satyawati menjadi permaisuri, barulah Satyawati mengaku kalau dia tidak hamil. Di saat itu jugalah Kertawarman sadar jika beliau mandul. Untuk menutupi hal ini, Kertawarman pun mengangkat seorang anak yang merupakan putra seorang pencari kayu bakar sebagai anak angkat dan memberinya nama Brajagiri. Tetapi rahasia ini akhirnya terbongkar dan menjadi skandal besar di istana. Ditambah lagi adanya tradisi bahwa wanita yang berasal dari kasta Sudra tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang permaisuri. Tetapi, walaupun begitu, tahta Sri Maharaja Kertawarman tidak tergoyahkan. Dan anak angkatnya, Brajagiri, walaupun tidak bisa menjadi pewaris tahta, dia diberikan kedudukan sebagai senapati. Senapati itu setara dengan panglima. Ketika Sri Maharaja Kertawarman wafat, tahta kerajaan pun diwariskan kepada adiknya Sri Maharaja Sudawarman. Nah, itulah guys kisah skandal Kertawarman. Dari kisahnya tuh kita tahu kalau Sri Maharaja Kertawarman mandul dan tidak memiliki keturunan. Tetapi guys, beliau itu tidak mandul dan memiliki keturunan loh. Hanya saja beliau nggak tahu. Gimana sih ceritanya? Yuk kita mulai lagi. Nah jadi guys, dari cerita tadi kan kita tahu kalau Sri Maharaja Kertawarman memiliki 2 orang istri ya. Yang satu putri yang berasal dari kerajaan Salankayana dan satu lagi yang merupakan hadiah dari saudagar dari Sumatera. Nah, setelah skandal besar yang terjadi di istana itu, Kertawarman merasa kalau dirinya mandul. Dia pun jadi sering pergi berburu gara-gara hal ini, untuk refreshing gitulah. Jadi suatu hari Kertawarman pergi berburu di tepi sungai Cikaengan di pesisir pantai selatan Garut. Beliau bertemu dengan seorang gadis yang bernama Setyawati. Setyawati merupakan anak seorang pencari kayu bakar yang bernama Ki Prangdemi dan istrinya yang bernama Nyi Sembada. Kertawarman menikahi Setyawati dan menggaulinya selama 10 hari. Setelah itu Setyawati ditinggal dan mungkin juga dilupakan. Setyawati yang merasa dirinya berasal dari kasta Sudra tidak mampu menuntut kepada suaminya yang seorang maharaja.
Oleh sebab itu, ketika dia hamil, dia pun tidak memberitahu suaminya. Setelah Setyawati melahirkan anak laki-lakinya, dia pun meninggal. Anaknya pun dibesarkan oleh kakek dan neneknya dan diberi nama Rakyan Sancang. Nah, itulah guys kisahnya. Gak nyangka ya kalau Sri Maharaja Kertawarman berpikir kalau beliau itu mandul, padahal beliau itu punya anak. Nah, untuk kisah Rakyan Sancang, anak Sri Maharaja Kertawarman ini akan kita ceritakan di video selanjutnya ya guys. Kita mohon maaf jika ada informasi yang kurang maupun salah, beritahu kami di kolom komentar di bawah ya. Dan yang terakhir, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng jadi kalian tahu kapan kita upload video baru. Jangan lupa juga klik tombol like dan share video ini ke seluruh sosial media dan teman-teman kalian semua. See you in our next video guys. Bye bye.